akan terhubung dengan tingkat pendapatan atau laba earning dari perusahaan-perusahaan di sana. Tingkat suku bunga Amerika Serikat yang selama ini dipatok rendah memang memberikan angin surga kepada pasar modal sehingga performa seluruh indeks saham di Amerika Serikat sangat luar biasa. Dikarenakan akses kredit yang cukup mudah, kemudian tingkat pengembalian kredit yang murah, itu memberikan sebuah kesempatan bagi manufaktur dan industri untuk memperluas capital expenditure dan modal kerja serta ekspansi usaha. Namun ada efek lain yang dihasilkan dari situasi itu di mana tingkat suplai komoditas yang berlebih, tingginya stok baja, stok besi, lain sebagainya, kemudian ditambah lagi booming shale oil dari Amerika Serikat yang terus diproduksi sampai sekarang ini, memberikan over dari stockpile yang ada di Amerika Serikat. Tentunya ini menjadi sebuah permasalahan baru. Stok tersebut harus diolah dan menjadi barang jadi dan dijual. Yang menjadi dilema adalah dengan tingginya tingkat suku bunga yang harus dihadapi suka atau tidak suka, cepat atau lambat, itu akan dihadapi tentang kenaikan suku bunga, sehingga akan ada penyeimbang antara target profit yang tinggi dari suplai produk dan bahan baku yang didapat selama ini, ya. Jadi bahan baku yang didapat dengan harga murah dengan penguatan dolar yang mendominasi mata uang seluruh dunia bisa membeli dengan kemampuan yang tinggi terhadap komoditas negara lain. Tentunya jika nanti produksi ini akan dijual kembali dengan konsep sederhana dan gambaran singkat seperti ini, keuntungan yang sangat tinggi akan diperoleh dari produsen dari Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat juga tidak ingin gegabah dikarenakan dominasi dari penjualan produk dan jasa dari Amerika Serikat tentu akan memberikan kecemburuan sepihak dari negara lain yang tidak mendapatkan situasi tersebut. Sehingga barangkali dengan peningkatan suku bunga antara balancing perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah mendapatkan suntikan dana ataupun kucuran dari stimulus harus menerima konsekuensi pengembalian modal yang sudah didapat selama ini. Sehingga secara keseluruhan, ekspektasi dari penguatan dolar ini bisa menjadi sebuah koreksi yang bisa terlihat dari time frame daily dolar index, nanti kita lihat di analisa teknikal. Kemudian dari zona Uni Eropa terbaca data dari Jerman, dari Spanyol, kemudian dari Inggris, ditambah dengan net lending to individuals, pinjaman individu meningkat dari 2,4 billion pound sterling ke 2,5 billion pound sterling. Artinya sentimen positif di level publik ini sudah tumbuh walaupun perlahan, sehingga sentimen dari kekuatan mata uang belahan Eropa ini akan sedikit mengimbangi kekuatan US dollar. Mari kita lihat dulu dari New Zealand yang tertahan di area resisten Bollinger Band di 0,7700, sekarang mengalami koreksi di angka tengah 0,7500. Sudah mendekati level koreksi di time frame daily. SMA 100 warna biru sedang memberikan gambaran arah penguatan New Zealand yang terbaca dari Februari tahun 2014. Namun dengan pernyataan Janet Yellen yang kenaikan suku bunga akan bertahap, kemudian sentimen positif dari penjualan perumahan akan masih mendominasi dan menekan mata uang di kawasan Asia Pasifik. Sehingga untuk outlook mata uang New Zealand sampai di akhir kuartal pertama 2015 ini, tentunya sekarang sudah berakhir ya, akan menyentuh di angka tengah di 0,7500, netral di situ. Kemudian untuk di kuartal kedua, starting di bulan April, forecast kita untuk di New Zealand kembali ke level 0,73 untuk optimize price di New Zealand US dollar.
Support strong untuk di New Zealand di 0,7100 sebelum memberikan lanjutan data di penurunan di kuartal ketiga 2015. Pak Dwi, sebelum kita lanjut ke currency lain, ada tambahan? Tidak ada Pak Fauzi, karena market kelihatannya bergerak secara makro, sehingga pergerakan yang kecil saya rasa masih terus mengikuti pergerakan yang besar. Silakan Pak Fauzi. Baik, untuk di Aussie juga dengan meningkatnya upah di beberapa negara Asia Pasifik, New Zealand, kemudian Australia, kemudian di Timor Leste juga ada pergerakan suplai uang M3 saya kira untuk di Australia untuk jangka pendek. Sehingga pergerakan sempit untuk di Aussie terbaca di time frame daily dengan Bollinger Band di 0,7877 dan bottom di 0,7600. Ranging area ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua dengan porsi kekuatan strength dollar index dan lemahnya Aussie untuk penempatan posisi sell limit di area resisten. Terbaca di resisten 1 di 0,7782, selanjutnya di 0,7831 dan maksimum di 0,7877. Breakout di dua area tersebut akan memberikan arahan continuous trend untuk di Aussie dan reversal. Outlook kita untuk di Aussie masih negatif di angka tengah 0,7500 sehingga teman-teman semua bisa penempatan posisi sell limit di area resisten. Kemudian untuk USD Japanese Yen, untuk di USD Japanese Yen masih dalam zona nyaman dengan pelemahan yen yang terus terdeteksi dari analisa teknikal. Area 119.00 merupakan strategi entry buy limit kita yang sudah tersentuh hari ini dengan target pelemahan yen lanjutan di 121, 122 dan 123. Adalah timing entry yang tepat untuk di USD yen di hari ini di area 119.00 dengan batasan stop loss kurang lebih sekitar 76 poin atau kurang lebih sekitar 150 poin di area 117.50. Untuk di euro tertahan di wilayah 1.09 kemarin, sudah memasuki medio trend di garis kuning SMA 50 di time frame daily dengan angka netral di 1.1200 merupakan target range sampai 3 bulan ke depan. Tentunya wilayah support yang terbaca di 1.0750-an, 1.0617-an merupakan area strategi bottom price dan double bottom, scenario double bottom yang kita prediksi akan tersentuh menjelang satu pekan terakhir ini di Maret 2015. Dengan data mix dari Uni Eropa, kemudian net lending individuals dari GBP dari Inggris juga bertambah. Saya kira ada tekanan positif untuk di euro menuju kembali ke area tengah di angka 1.1 dengan penempatan buy limit di wilayah pivot 1.0759 dan buy limit di resisten di support 1.0617-an dengan batasan stop loss di 1.0500. Selanjutnya untuk di pound sterling juga dalam kondisi sideways, terbaca dalam pergerakan yang sangat menyempit. Formasi triangle untuk di pound sterling. Hati-hati teman-teman, di time frame kecil posisi triangle ini terbaca jelas. Untuk netral price di pound sterling kita fokuskan di bottom line, lower band ya, maksud saya di lower band Bollinger Band di 1.4700. Kemungkinan untuk share price tersentuh di situ adalah resisi harga terbaik untuk buy limit dengan batas stop loss di 1.460.
Selanjutnya di emas, hampir saja melewati garis trend daily SMA 100 berwarna biru, namun kembali ke angka tengah 1180-an saya kira. Harga 1200 sudah tersentuh. Ini merupakan wilayah persimpangan apakah emas bertengger tetap di angka 1180 dan 1200 atau menyentuh di wilayah 1145 dan 1133. Saya kira wilayah di bawah 1180 dan 1145 adalah tempat untuk penempatan posisi demand harga buy limit untuk di emas. Barangkali itu Pak Dwi untuk currency dan emas. Untuk di harga minyak kita akan lihat di time frame 4 jam dulu. Ya, ini adalah formasi candlestick untuk di minyak yang kembali menyentuh di area trend line yang sudah kita gambar kemarin ya. Ada wilayah kecenderungan support bisa tersentuh di wilayah 46.40 sebelum closing daily di bawah ini. Kemungkinan untuk harga emas akan flat di wilayah 46.00 dan 48.50. Indikator dari Average Direction Movement Index atau ADX juga menunjukkan perlambatan akselerasi tren penurunan dari minyak, menunggu signal crossing dari plus DI untuk ADX-nya melewati garis negatif DI untuk di ADX, menunggu untuk cross over dari dua signal ini dengan penempatan posisi buy limit di 161.8% di wilayah 46.50. Ya, ini adalah grafik emas dengan skenario koreksi di morning briefing kita di hari Jumat lalu. Wilayah 38,2% dan 50 serta 61 adalah wilayah buy limit. Posisi buy limit sudah dan di 1187. Buy limit berikutnya di 1179 dan buy limit berikutnya di 1172. Tentunya untuk worst case scenario untuk di emas kira adalah di 1165.00. Demikian Pak Dewi, morning briefing dari Medan bisa disimpulkan. Oke, terima kasih Pak Fuji. Mengenai masalah oil masih cukup menarik dikarenakan berita yang kita baca akhir-akhir ini mengenai masalah konflik di Yaman masih terus ada, namun pergerakan harga emas kembali melemah. Terbaca tadi di wilayah support di 46.30 hingga ke 45 poin sekian ya, 46.00 merupakan angka 161.8 dari Fibonacci, menjadi arahan kita untuk pengambilan posisi buy limit kembali. Kemudian di gold kita melihat dari support yang terbaca di support 1 di 1187 hingga support kedua di 1180. Posisi untuk buy limit saya kira masih tetap ada meskipun tren jangka menengah dan pendek mengalami penurunan. Justru penurunan ini dimanfaatkan untuk pengambilan posisi limit buy. Kemudian untuk pound sterling terlihat dalam keadaan stagnan, terbaca di support di 1.4700, kemudian posisi buy limit tadi telah diutarakan di 1.4600. Kemudian di euro terlihat tren yang terjadi penurunan berbeda dengan pound sterling. Kita melihat pergerakan ke 1.1 merupakan harga psikologis masih tetap ada, sementara posisi buy limit berada di 1.07 hingga ke 1.06. Kemudian dolar yen terlihat dalam posisi stagnasi di angka pivot di 119.00 hingga ke 11.8 dengan posisi buy limit. Kemudian di angka 120.00 merupakan angka untuk posisi sell limit. Kemudian dari Australia juga mengalami penurunan dengan New Zealand dollar juga hampir sama. Terlihat tren mengalami penurunan hingga ke 0.7600 untuk support kuat untuk Aussie. Kemudian dari sisi fundamental tadi bisa disimpulkan bahwa dominasi Amerika Serikat masih tetap ada untuk pergerakan minggu ini menjelang non-farm payroll. Saya kira meskipun data untuk forecast non-farm payroll sedikit melemah,
Namun data-data yang keluar tadi malam atau ke depan masih cukup optimis untuk mengambil bullish di pergerakan dolar indeks. Terima kasih morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua untuk penyampaian informasi ke calon nasabah maupun nasabah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.